wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Risan Febrianti. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan kali ini saya ingin membahas lagi mengenai metodologi penelitian secara singkat. Disimak aja yuk penjelasannya. Pasti banyak yang nanya, apa sih metodologi penelitian itu? Metode penelitian adalah cara kita untuk melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu yang baru. Terus, apa sih tujuan dari metodologi penelitian? Nah, tujuan dari metode penelitian adalah diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, berkredibel, tepat, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian yang dilakukan akan menjawab permasalahan yang sudah diteliti oleh penulis. Lalu metodologi juga mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak. Lalu di sini ada jenis-jenis dari metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada metodologi kualitatif. Apa sih metode kualitatif itu? Metode kualitatif adalah merupakan metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Pada metode ini, peneliti menggunakan perspektif dan partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Yang kedua, ada metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Hipotesa dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Sifat penelitian ini adalah objektif dan analisis. Metode survei adalah metode yang dikemas dan disusun berbentuk opini. Metode penelitian ini dimanfaatkan untuk membuat gambaran umum melalui sampel beberapa orang lain. Yang keempat, ada metode ex post facto, yaitu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung. Apa itu metodologi penelitian deskripsi? Dibagi menjadi dua, yaitu model longitudinal dan cross-sectional. Dalam melakukan metodologi penelitian, ada pun sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, harus bersikap objektif. Apa sih bersifat objektif? Artinya, peneliti harus bisa membedakan mana fakta dan mana data opini atau penemuannya. Dalam hasil analisis penelitian, peneliti harus menguraikan dengan jelas temuan fakta tanpa menggunakan pendapat pribadi. Yang kedua, harus bersikap kompeten. Artinya, seorang peneliti harus mempunyai keterampilan untuk melakukan penelitian dengan metode ilmiah, serta teknik tertentu. Yang ketiga, ada faktual, yaitu peneliti harus mengumpulkan, menjelaskan, dan menganalisis temuan datanya berdasarkan fakta yang diperoleh, tanpa menggunakan anggaran atau harapan yang bersifat abstrak. Adapun syarat dari penelitian, yang pertama harus sistematis. Penelitian dilaksanakan dan disusun dengan menggunakan pola, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang kedua, ada terencana, yaitu penelitian dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan rencana yang matang. Hal ini termasuk penggunaan metode penelitian yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga, menerapkan konsep ilmiah, yaitu penelitian dilaksanakan dari awal hingga akhir dengan menerapkan konsep ilmiah sesuai dengan bidang ilmu pengetahuannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari rumusan masalah penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Apa sih rumusan masalah deskriptif? Rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel sendiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada
sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk melanjutkan dinamakan penelitian deskriptif. Yang B, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dengan dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang C, ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu masalah rumusan yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprocal timbal balik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan desain secara umum, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan desain yang lebih jelas dan spesifik. Perbedaan yang kedua yaitu metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan dengan sesi wawancara terbuka. Kemudian metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan juga wawancara langsung. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan teknik dengan tes, pengujian, dan wawancara narasumber. Selanjutnya yang ketiga, metode penelitian kualitatif mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari responden ataupun hasil catatan lapangan. Sedangkan metodologi penelitian kuantitatif mendapatkan data yang berupa angka, skala, maupun grafik yang bisa dihitung. Kemudian, yang terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu tentang langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, ada melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima, menentukan rancangan dan desain penelitian. Yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan penelitian. Yang kesembilan, melakukan analisis data. Yang kesepuluh, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kesebelas, menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Sekian dari penjelasan saya mengenai metodologi penelitian. Saya tahu banyak sekali kekurangan, untuk itu saya menerima saran dan kritik dari Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.